Hai, what is up? Selamat datang di channelku Bonifacius Valo. Dan hari ini aku mau berbagi dengan sahabat-sahabat sekalian sesuatu yang bagiku atau menurutku paling tidak merupakan fondasi yang sangat penting. Merupakan fondasi yang sangat penting untuk mencapai sebuah kesuksesan. Oke, dan kita juga bisa katakan bahwa dengan melakukan ini, sahabat dijamin, 100% dijamin pasti akan mencapai berbagai macam kekayaan. Kita tidak hanya berbicara menyangkut kekayaan material seperti punya duit yang banyak, keuangan, atau kita tidak hanya berbicara tentang kekayaan materi atau kekayaan berupa duit, tapi kita juga berbicara tentang kekayaan emosional, kekayaan spiritual. Dengan melakukan hal ini, para sahabat akan mencapai ketiga-tiganya ini. Oke, tetapi sebelum kita lanjut, saya mau cerita bahwa sebenarnya tadi pagi aku udah buat video ini, akan tetapi karena lightingnya kurang bagus, dan juga sebenarnya ini juga lightingnya kurang tepat, tapi saya pikir view-nya bagus, jadi sambil berbicara dengan teman-teman sekalian, aku mau tunjukkan view ini. Alright, nah sebelum aku berlangkah lebih lanjut, aku juga mau memperkenalkan diri ya. Bagi para sahabat yang belum kenal saya adalah Bonifacius Valo, dan para sahabat bisa mengakses berbagai macam kontenku di websiteku. Websiteku itu bonifaciusvalo.com. Jadi para sahabat bisa mengakses berbagai macam konten menarik di sana, dan pasti para sahabat suka. Dan juga para sahabat juga bisa subscribe ke YouTubeku Bonifacius Valo juga. Nanti saya sertakan linknya sehingga para sahabat bisa klik di channelku, bisa juga klik di YouTubeku dan subscribe di sana. Atau para sahabat juga bisa mengikuti Instagramku @bonifalo, BONIFALO, Bonifalo. Atau juga bisa klik Bonifacius Valo juga. Maksud saya ketik Bonifacius Valo di halaman pencarian Instagram, dan juga pasti akan muncul akun saya, pasti akan muncul. Atau di Facebookku, di sana juga kalau para sahabat ketikan Bonifacius Valo atau Bonifalo, pasti halamanku akan muncul di sana. Oke, kita langsung aja masuk ke tujuan, atau kita langsung aja masuk ke inti pembicaraan kita, yaitu tentang satu hal yang merupakan fondasi atas berbagai macam kesuksesan, atau yang merupakan fondasi atas berbagai macam kekayaan di dunia ini. Baik kekayaan secara material berupa duit, punya banyak duit, ataupun kekayaan secara emosional dan kekayaan secara spiritual. Oke, hal tersebut aku mau sampaikan sekarang. Sahabat siap, bersedia? Hal tersebut adalah belajar. Jadi sekali lagi, belajar. Jadi ini adalah beberapa adik yang lagi di sini. Nah, seperti yang tadi saya katakan, bahwa hal tersebut yang merupakan fondasi berbagai macam kesuksesan, atau yang merupakan fondasi berbagai macam sumber kekayaan, itu adalah belajar. Dan let's say itu adalah hipotesisku, itu yang menjadi hipotesisku. Jadi hipotesisku adalah belajar adalah sumber berbagai macam kesuksesan atau sumber berbagai macam kekayaan. Nah, untuk menguatkan hipotesisku ini, mereka lagi nonton. Nah, untuk menguatkan hipotesisku yang mengatakan bahwa belajar adalah sumber berbagai macam kekayaan, belajar adalah sumber berbagai macam kesuksesan, aku mau sharing dengan teman-teman, aku mau ceritakan dengan teman-teman sebuah kisah hidupku ya. Kisah hidupku 4 tahun yang silam. Bahwa 4 tahun yang silam ketika aku pulang dari Filipina, aku bertekad untuk merantau. Aku ingin merasakan nikmatnya merantau itu seperti apa. Aku ingin merasakan bagaimana hidup jauh dari orang tua, tanpa dukungan finansial apapun, tanpa dukungan apapun dari orang tua atau keluarga. Singkat cerita, ketika aku pulang dari Filipina, aku nggak lanjut ke Kupang karena saya orang Kupang, dan aku hanya stay di Jakarta. Aku hanya
tinggal di Jakarta. Dan jadi aku tidak terus ke Jakarta ya. Sebentar. Nah, yang lucu adalah bahwa di dompetku hanya tersisa uang sebesar 1,5 juta. Ingat, hanya tersisa 1,5 juta untuk hidupku di Jakarta. Nah, karena saat itu aku tertarik dengan sebuah model bisnis MLM, itu perusahaan dari Filipina yang waktu itu sangat-sangat populer, sampai hari ini sangat-sangat populer di Filipina, dan aku tertarik dengan model bisnisnya karena model bisnisnya sangat membangun. Sebentar. Nah, karena model bisnisnya sangat membangun, jadi aku kemudian berencana untuk membeli sebuah HP yang bisa aku pakai untuk presentasi. Alright, jadi kemudian bareng dengan temanku kami ke ITC Fatmawati dan membeli bukan ITC Fatmawati, sorry. Kami ke ITC Cempaka Mas dan kami membeli HP tersebut, dan 1,3 juta kemudian tertukar menjadi sebuah HP kecil yang jika teman-teman nanti lihat, atau nggak tahu kalau aku masih punya di rumah, tapi jika teman-teman lihat pasti akan merasa bahwa wow, itu HP yang sangat-sangat kecil yang tidak layak untuk dipakai untuk presentasi tentunya. Akan tetapi waktu itu bagiku itu sangat sophisticated, sangat bagus untuk dipakai untuk presentasi, jadi aku pakai. Dan kemudian uang tersisa 200.000, bukan 200.000 karena tadi transportasi dari kosnya teman ke ITC Cempaka Mas itu kira-kira habis berapa, saya lupa, dan 100.000 habis waktu itu dipakai untuk transportasi ya, dari kos ke ITC Cempaka Mas dan juga pulang. Dan 100.000 lainnya aku pakai untuk makan bareng teman dan juga beli pulsa, beli pulsa untuk data dan lain-lainnya ya, yang tidak bisa aku sebutkan spesifik karena udah lama banget. Dan keesok hari untungnya saat itu aku tinggal dengan temanku ya, jadi aku bisa paling tidak makan di kosnya untuk sementara. Hari-hari berikutnya aku mulai presentasi ke siapa saja, model bisnis front row ke siapa saja, dan syukur ada yang closing, tetapi kebanyakan tidak. Nah, singkat cerita, sampai suatu hari I run out of money, atau aku kehabisan uang sama sekali, jadi tertinggal 0 rupiah di dompet, sehingga aku tidak bisa beli makanan, aku tidak bisa beli air. Dan pada waktu yang sama, ini yang semakin membuat hidupku waktu itu cukup menderita, yaitu temanku pindah kos ke mes tempat dia kerja karena dia dipanggil oleh manajernya dan dia harus tinggal di mesnya. Itu berarti dengan sendirinya aku tidak akan punya tempat tinggal lagi, dan itu semakin menyulitkan hidupku, semakin membuatku menderita. Setiap hari, hampir setiap hari, entah aku makan sekali atau mungkin 2 kali, jarang sekali 3 kali, atau bahkan tidak makan sama sekali, dan makan juga hanya Indomie. Jadi hidupku waktu itu semakin menderita. Akan tetapi aku tidak putus asa, aku tetap saja lanjut presentasi ke semakin banyak orang. Seperti yang saya katakan, ada yang closing tapi kebanyakan tidak, sampai suatu saat memang sama sekali tidak ada yang closing. Nah, suatu hari waktu itu juga Front Row udah semakin sulit mengirim produk ke Indonesia karena ada aturan yang mengatakan bahwa kecuali kita punya FDA Indonesia atau BPOM Indonesia, baru kita bisa ambil produk dan jual di sini. Selama tidak ada FDA atau BPOM Indonesia, kita tidak bisa menjual di sini. Nah, itulah yang semakin memberatkanku dan hidupku makin susah. Sampai suatu hari
di dalam kondisi semakin susah. Sorry, tanganku capek. Nah, sampai suatu hari dalam kondisi yang kurang menguntungkan tersebut, aku ditelepon oleh temanku yang dulu kami sama-sama di Filipina ya. Yang dulu kami sama-sama di Filipina. Dia menawarkan sebuah kerja, yaitu untuk menjadi guru. Nah, dia katakan bahwa kebetulan di tempat kerjanya membutuhkan guru, membutuhkan pengajar, akan tetapi itu adalah pengajar matematika. Dia sempat ragu karena udah lama sekali saya tidak pernah belajar matematika. Mungkin kira-kira 6 tahun atau pokoknya udah lama lah saya tidak belajar matematika, dan tentunya ilmunya pasti akan hilang. Akan tetapi saya katakan yes, I wanna try it, I wanna give it a shot. Jadi aku ingin coba. Singkat cerita, kami membuat appointment dan bertemu dengan kepalanya atau bertemu dengan pemimpin bimbelnya dan interview dan dites. Nah, ini yang lucu juga, bahwa ketika dites aku hanya kira-kira dari 5 nomor aku hanya benar 1 atau bahkan tidak ada yang benar sama sekali. Nah, saat itu memang aku pertama agak kecewa dengan diriku karena kayak what? Kok secepat itu semua ilmu matematika ku hilang? Secepat itu semua ilmu matematika ku hilang. Dan dengan sendirinya aku tidak lulus, tidak bisa diterima di situ. Akan tetapi karena saya tahu bahwa mereka membutuhkan guru, karena temanku ini akan pindah kerja, jadi aku pasti memiliki preference untuk bertemu untuk menjadi pengajar mereka. Sebentar ya. Ouch. Sebentar. Jadi saya yakin aku bisa negosiasi dengan mereka. Kemudian saya negosiasi, saya katakan give me some time, berikan aku waktu. I'll try my best to understand all the concepts in math and teach here to sorry, dalam bahasa Inggris lagi lupa. Aku akan coba yang terbaik untuk mengetahui, untuk belajar semua konsep matematika dan bisa mengajar di institusi Bapak. Singkat cerita, singkat cerita mereka kepalanya mau setuju untuk saya mengajar saya mempersiapkan diri untuk tes, untuk mencoba lagi ya, untuk tes sekali lagi. Kemudian mereka juga memberikan aku kesempatan untuk tinggal, aku menceritakan apa adanya kehidupanku saat itu, dan mereka memberikan aku kesempatan untuk tinggal di tempat mereka dan bahkan makan di tempat mereka. Nah, itu adalah sebuah keringanan bagiku, karena jika tempat tinggal udah ada dan makanan udah ada, akan meringankan beban hidupku ya. Kemudian aku, karena saat itu adalah waktu libur para murid, tentunya mereka kosong, dan aku berkomitmen untuk tahu semua konsep matematika yang akan aku ajar selama 1 bulan tersebut. Pagi sampai malam seluruh hidupku aku dedikasikan untuk mempelajari semua konsep matematika. Ribuan latihan di sana aku kerjakan semua konsep, bahkan kosakata penting dalam kosakata penting matematika aku pahami. Semuanya itu tujuannya hanyalah untuk merebut kesempatan mengajar di sana and redeem myself, menyelamatkan diriku dari hidupku yang waktu itu kurang menguntungkan. Sesudah sebulan belajar, mereka tes aku lagi, dan puji Tuhan aku lulus. Alhamdulillah aku lulus ya. Jadi puji Tuhan aku lulus, dan mereka mau mempekerjakanku di instansi mereka. Akan tetapi ini sesuatu yang aneh banget, yang juga waktu itu aku tidak suka, tetapi karena keadaanku terakhir aku terima. Sorry, tanganku capek. Nah, karena keadaanku, jadi aku terima juga apa keputusan itu. Mereka mau menerimaku dengan syarat akan
aku harus mengikuti masa percobaan mengajar selama 3 bulan. Jadi 3 bulan masa percobaan, dan yang paling kurang bagus adalah tanpa digaji. Sekali lagi, aku mengikuti masa percobaan selama 3 bulan tanpa digaji. Tentunya ini kurang bagus. Akan tetapi, jika Anda bertanya kepada saya waktu itu untuk meninggalkan tempat itu, jawabanku adalah no way. Gak mungkin. Why? I've got nothing to eat and nowhere to go. Saya tidak punya makanan untuk makan di perut dan tidak punya tempat tinggal untuk tinggal. Jadi bagiku ya 3 bulan itu ya nggak apa-apa kalau memang belum digaji. Toh kedepannya sesudah 3 bulan aku digaji kok. Jadi aku mengajar, aku memberikan diri saya, dedikasikan diri saya 100% untuk mengajar, 100% untuk memahami konsep yang ada. Singkat cerita, banyak murid yang suka dengan gaya mengajarku, banyak murid yang suka dengan gaya aku mengajar, dan mereka memahami apa yang aku ajarin. Dan mereka semakin mencintaiku, jam terbangku makin tinggi, dan semakin banyak murid yang join di bimbel tersebut. Karena biasanya kan kalau satu orang bisa, yang lainnya juga mau bisa. Jadi mereka, teman-teman akrab mereka pada ikut di bimbel tersebut. Jadi semakin banyak murid di sana. Nah, sesudah 2 bulan mengajar, karena performansku bagus, karena cara mengajarku bagus dan disukai para murid. Sebentar. Karena performansku bagus dan disukai para murid, kepala bimbelnya mengatakan bahwa mereka mau menggaji aku, menjadikan aku sebagai karyawan mereka dengan gaji. Waktu itu aku dengar bahwa gajinya cukup bagus dari temanku itu. Nah, aku tentunya setuju. Pasti senang banget ya, pasti senang banget karena sekarang saya akan segera punya uang. Akan tetapi dalam meeting tersebut tidak diputuskan berapa gaji saya. Sesudah 2 hari, nah ini yang aneh, sesudah 2 hari kemudian tiba-tiba kepala bimbel tersebut dengan pacarnya, atau pacarnya lah, mendekatiku dan katakan bahwa kami mau mempekerjakan Anda dengan gaji 10.000 per murid. Waktu pertama memang aku kaget, hanya memang karena mungkin karena backgroundku yang belum pernah bekerja dengan orang lain, belum pernah bekerja juga di tanah rantauan. Terakhir aku setuju juga, hanya memang I was like what the fuck, kayak gitu. I was kayak sialan, gua digaji 10.000 per murid. Pas tukang parkir aja pasti sehari dapat lebih banyak ketimbang aku. Karena dalam satu kelas pun, karena itu sistemnya privat dan semi privat, jadi paling 1-3 orang dalam satu kelas. Jadi ya paling aku dapat 10.000 sampai 30.000 per hari. Dan yang lebih parah lagi adalah sesudah 3 bulan mengajar, saat aku minta uangku, karena mereka nggak kasih uang. Jadi aku harus minta, aku kasih data-datanya, ini yang murid-murid yang aku ngajar, dan ini hari sekian, jam sekian. Tapi saat itu mereka membalikkan fakta, mengatakan bahwa kami sebenarnya dulu itu mengatakan 10.000 per kelas, bukan per murid. Dengan sendirinya setiap hari otomatis aku hanya bisa dapat 10.000, 20.000 aja, atau 30.000 kalau ada 3 kelas. Dengan begitu rezekiku makin berkurang. Aku saat itu memang jengkel. Akan tetapi sekali lagi, I had nothing to eat and nowhere to go. Maka ya kadang terima nasib aja. Karena sampai suatu waktu mereka memang tidak mau, mereka semakin berlaku tidak adil dan tidak mau membayarku 100%. Uang yang 10.000 aja tidak mau dibayar.
Nah, itu sudah semakin, waktu itu memang aku marah. Akan tetapi yang aku syukurkan adalah bahwa di tengah-tengah kondisi yang kurang menguntungkan tersebut, aku tidak pernah berhenti belajar. Tidak pernah aku berhenti belajar. Bahkan tidak pernah mengurangi performanceku sebagai seorang guru di bimbel tersebut. Aku tidak mager atau tidak malas mengajar. Pokoknya aku tetap jalankan semua secara 100% dengan tulus hati. Jadi para muridku juga semakin suka pada aku. Aku semakin belajar banyak ilmu tentang matematika. Bahkan bukan hanya matematika saja, tapi aku belajar juga tentang filsafat. Sebentar ya, karena ini mobil. Nah, seperti yang aku katakan, meskipun situasiku atau kondisi hidupku kurang menguntungkan, aku tidak berhenti di situ. Aku semakin banyak belajar matematika, filsafat, psikologi. Waktu itu ada banyak ilmu yang aku pelajari, termasuk ilmu yang aku paling sukai kemudian adalah ilmu bisnis. Itu yang membuat ilmu yang membuatku jatuh cinta dengan sangat. Bahkan ada satu buku yang waktu itu aku baca pada sekitar bulan Desember ketika murid-muridku libur, dan saat itu aku menjadi lebih free. Tapi biasa aku belajar pada malam hari aja karena siangnya kami melakukan banyak aktivitas. Ada satu buku yang membuatku sangat terinspirasi, itu buku bisnis dikarang oleh Robert Kiyosaki dengan judul Rich Dad Poor Dad. Jadi Ayah Kaya dan Ayah Miskin. Buku itu sangat-sangat powerful dan menginspirasiku. Meskipun waktu itu nggak 100% konsep di sana aku pelajari karena banyak istilah yang baru bagiku karena waktu itu aku baru di ilmu bisnis, tapi aku sangat tertarik dengan konsep yang ada di sana. Jadi aku semakin jatuh cinta dengan ilmu bisnis. Singkat cerita, sudah 1 tahun 4 bulan mengajar di sana dan tidak dibayar 1 rupiah pun, aku memutuskan untuk keluar dari bimbel tersebut. Karena meskipun semakin tinggi jam terbangku, semakin banyak murid yang bergabung karena performanceku, mereka tetap tidak memperhatikan itu. Bahkan semakin mereka manfaatin aku. Jadi singkat cerita, aku keluar. Ketika aku keluar, ini yang menarik. Ketika aku keluar dari tempat tersebut, tiba-tiba saja aku dihubungi oleh orang tua murid, seorang ibu. Beliau teleponku, "Hai Kak Boni, kok sekarang gak ngajar lagi ya di bimbel tersebut?" Dia bilang, "Anakku suka loh gaya ngajar gaya ngajar kakak. Dan sekarang anakku tidak lagi mau ke bimbel tersebut karena Kak Boni tidak ada di sana. Karena di sana juga tidak ada orang yang bisa mengajarin dia. Jadi gimana kalau aku meminta Kak Boni untuk harusnya lihat di sini. maaf. Gimana kalau aku minta Kak Boni untuk ngajar anakku ini di rumahku?" Saat itu aku katakan, apa? Tentu saja ya. Kenapa? Kesempatan yang tidak bisa datang lagi kalau aku tolak. Singkat cerita, aku pergi ke rumah ibu tersebut dan ngajarin anaknya di sana. Dan karena nilai anaknya semakin berkembang, semakin naik, terakhir banyak murid yang mau belajar denganku, mau diajarin olehku. Dan singkat cerita, makin banyak murid yang datang dan kemudian aku bisa punya uang dan bahkan sekarang bisa punya bimbel sendiri, bisa menyewa sebuah ruko dan dijadikan sebuah bimbel dengan nama Rumah Belajar 100. Nah, jika sahabat lihat, perhatikan kisahku, dengerin kisahku baik-baik, maka sahabat sebenarnya bisa ambil berbagai macam nilai yang ada di sana, yang ada di kisahku tersebut. Tetapi ada satu hal yang ingin aku garis bawahi, yaitu memiliki kemauan yang sangat besar
untuk belajar. Sekali lagi, memiliki kemauan yang sangat besar untuk belajar dan belajar. Jadi tidak hanya memiliki kemauan tetapi juga belajar. Dan dengan belajar, maka semua yang tadi aku inginkan untuk dengan belajar aku bisa menyelamatkan diriku dari kehidupanku yang kurang menguntungkan sebelumnya, kondisi hidupku yang kurang menguntungkan. Alright? Contoh seperti yang tadi, jika aku tidak belajar, tentu saja aku tidak bisa menjadi pengajar, ya kan? Tidak disukai oleh murid. Dengan sendirinya, aku pasti tidak akan menyelamatkan hidupku, tidak akan membuat hidupku makin bagus, dan bahkan tidak punya bimbel sendiri. Sekarang, bahkan dengan belajar, aku bisa punya banyak murid dan bisa sewa ruko yang harganya puluhan juta. Waktu pertama memang ratusan juta, tapi aku tawar sehingga bisa turun ke puluhan juta. Aku bahkan kemarin itu bisa beli sebuah motor harga 17 juta secara cash. Semuanya itu karena hasil dari kemauanku untuk belajar terus menerus. Jadi aku selalu memanfaatkan waktuku untuk belajar. Atau seperti aku juga bisa membeli laptopku senilai 23 jutaan ya, secara kasar 24 juta tanpa kredit, secara cash. Nah, itu yang saya mau katakan, bahwa dengan Anda belajar, Anda bisa mengubah hidup Anda. Maaf. Nah, sebentar ya, ini lewat dulu. Nah, dengan belajar, teman-teman bisa mengubah hidup teman-teman, seperti hidupku. Dengan belajar, aku bisa merubah hidupku, menolong diriku. Sekarang menyekolahkan adikku hampir wisuda, membantu keluarga orang tuaku. Maksudku, aku belum punya keluarga sendiri, tapi keluarga orang tuaku semuanya aku bantu, dan bisa membantu karyawan, bisa membantu teman yang mengalami kesusahan, bisa bahkan membantu orang yang tidak aku kenal. Karena sering ya, beberapa kali ada orang yang datang minta bantuanku dan aku tidak kenal, tapi aku tetap bantu. Yang namanya itu bagian dari ucapan syukur kita atas karya Tuhan ya. Nah, kembali ke pokok pembicaraan kita, bahwa dengan belajar, para sahabat akan menyelamatkan dirimu dari berbagai macam ketidaknyamanan, berbagai macam ketidakberuntungan. Jika sahabat mau terkenal, sebaiknya sahabat mempelajari orang-orang yang terkenal. Jika sahabat mau menjadi pemimpin, sebaiknya para sahabat belajar dari para pemimpin, membaca banyak buku, mengikuti banyak seminar atau workshop, membaca banyak artikel bermanfaat, mendengarkan orang-orang hebat di YouTube, sehingga mereka bisa, ide-ide mereka, konsep-konsep mereka bisa masuk ke otakmu, dan Anda bisa mengubah hidup Anda sendiri. Jika Anda bisa mengubah hidup Anda, tentunya keluarga senang, Anda pun bahagia. Ya kan? Itu adalah sesuatu yang kita bisa lakukan. Itu masih di bawah kontrol kita. Jadi sekali lagi, jangan mengeluh, jangan menyerah, jangan mengeluh. Ini yang saya biasa tidak suka. Orang kebanyakan mengeluh, padahal Anda bisa mengubah hidupmu. Pelajari caranya, pasti bisa. Oke? Jangan mengeluh, jangan menyerah di tengah jalan. Karena jika saya menyerah di tengah jalan, sekarang saya pasti masih seperti dulu, kelaparan, tidur di trotoar, seperti orang yang tidak punya hidup. Trotoar ini masih bagus ya. Trotoar yang lebih parah ini sangat bagus untuk tidur karena ada rumputnya. Tapi dulu itu trotoar yang parah, bau karena di samping itu ada air. Itu aku tidur di situ. Ingat, karena memang tidak ada tempat lain. Nah, tapi sekarang aku bisa tidur di tempat yang lebih nyaman, di tempat yang lebih aman. Jadi itu adalah kisahku yang ingin aku tekankan, bahwa
Dengan hanya belajar, aku bisa merubah hidupku. Nah, jika sahabat mau kaya secara materi, secara finansial, secara uang, belajarlah caranya. Pasti ada caranya. Dan aku usulkan itu pick up a skill. Ambil sebuah skill, pilih sebuah skill dan learn it. Dan pelajari secara dalam, secara detail. Oke, pelajari. Maka ketika sahabat bisa stand out dari sebagai seorang yang berkualitas, maka dengan sendirinya sahabat akan terpakai di mana-mana. Alright, sahabat akan terpakai di mana-mana ketika sahabat menjadi seseorang yang sangat sangat pandai di bidang tersebut. Orang tidak akan memakai orang lain kalau sahabat bisa menjadi orang yang bisa diandalkan atau diunggulkan. Jadi sekali lagi, pick up a skill and learn it. Alright, if you wanna be, if you wanna get the best life, I suggest you to pick up a skill. Jika sahabat ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, saya sarankan untuk pilih satu skill dan pelajari dan mendalam. Sahabat bisa pilih skill tentang marketing, bisa pilih skill tentang sales, bisa pilih skill tentang komunikasi, bisa pilih skill bahkan jadi guru seperti saya, bisa pilih skill untuk menjadi banyak hal. Bahkan ini yang perlu para sahabat hati-hati ya, nanti di era MEA dan era digital sekarang ini, nanti MEA itu para sahabat kalau tidak bisa bersaing, para sahabat akan tersingkirkan. Itu udah otomatis. Karena dengan MEA nanti kehidupan sedikit aturan yang mengikat negara-negara. Jadi dengan sendirinya Anda bisa kerja di negara lain dan pekerja dari negara lain bisa kerja di Indonesia. Nah, kalau para sahabat tidak bisa bersaing di situ, dengan sendirinya otomatis 100% para sahabat akan tersingkirkan. Itu udah otomatis 100% akan tersingkirkan. Jadi saya usulkan untuk pilihlah sebuah skill dan pelajari dengan sungguh-sungguh. Salah satu skill kalau nanti di era MEA, sebentar. Salah satu skill yang menurutku sangat penting di era MEA nanti adalah skill bahasa Inggris. Skill bahasa Inggris adalah bahasa Inggris nanti akan menjadi media utama yang menghubungkan antara semua orang atau semua orang di berbagai negara. Misalkan dalam perusahaan Anda ada bule, jika Anda bisa berbahasa Inggris, Anda akan dipakai di sana dan tentunya gajinya lebih gede. Atau jika Anda mau bekerja di perusahaan lain multinasional, tentunya Anda harus berbahasa Inggris karena semua suruhannya dalam bahasa Inggris. Bahkan kata Doni atau Dino, itu CEO karir.com itu, dia katakan bahwa sekarang ini udah mulai terlihat bahwa bahkan perusahaan lokal selalu menginginkan pekerjanya atau pegawainya berbahasa Inggris. Apalagi perusahaan multinasional. Kita bahkan lihat Gojek aja aplikasinya dalam bahasa Inggris. Apalagi ini Traveloka aja websitenya dalam bahasa Inggris. Itu adalah perusahaan-perusahaan Indonesia loh. Tapi semuanya dalam bahasa Inggris sekarang. Jadi saya usulkan sahabat untuk kalau memang mau pilih bahasa Inggris sebagai skill yang akan dipelajari, mungkin 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, master baik-baik. Dan satu situs yang akan aku ingin rekomendasikan adalah situs kursus bahasa Inggris Rumah Belajar 100. Itu situs akan sangat-sangat bermanfaat bagi para sahabat, dan nanti saya akan ikut sertakan linknya di deskripsi di YouTubeku sehingga para sahabat bisa cek langsung di sana. Kalau memang pas dengan kebutuhan para sahabat, langsung aja klik dan join karena ada banyak promo menarik di sana. Oke, kembali lagi, jika sahabat ingin kaya secara emosional, baca banyak buku tentang yang berkaitan dengan emosional itu. Saya pernah belajar banyak tentang emosional sehingga saya juga bisa mengontrol emosi saya. Kalau enggak, pasti dulu saya udah
melakukan banyak kejahatan, seperti bisa jadi memukul pemimpin bimbelnya, atau bahkan bisa ada yang lebih sadis. Sering terjadi itu, mereka sampai membunuh majikan atau bos mereka, dan itu sering terjadi. Kalau saya tidak memiliki ilmu kekayaan emosional, waktu itu aku pasti sudah melakukan kejahatan tersebut. Jadi penting bagi sahabat untuk to master your own how to say this. Jadi untuk menguasai atau mengontrol emosional Anda, oke? Jadi ini sangat penting untuk sahabat atau para sahabat ingin mendapatkan kekayaan secara spiritual. Belajar dari orang-orang yang hebat di bagian spiritual, pelajari banyak buku yang ngomong tentang spiritual, atau ikuti seminar, atau bahkan nonton banyak di YouTube. Banyak hal yang menarik di YouTube yang sangat bermanfaat. Tinggal para sahabat pelajari dan nonton di sana, para sahabat pasti akan mendapatkan skill yang sangat luar biasa di sana. Oke, jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa harus belajar. Kuncinya hanya satu, yaitu belajar, belajar, dan belajar. Hey you, saya sedang berbicara kepada Anda. Belajar, belajar, dan belajar. Jangan lupa belajar, alright? Jika para sahabat ingin kaya, belajar. Ingin menjadi pemimpin, belajar. Ingin menjadi pengajar yang baik, belajar. Ingin menjadi sesuatu yang sangat berkualitas, harus belajar. Karena semuanya itu ada di otak. Otak menggerakkan badan. Alright? So again, Anda harus belajar. You have to study. You have to learn something new. Pick up a skill and learn it. Jika mau kaya, punya uang, pick up a skill and learn it. Ambillah satu skill dan pelajari. Dan ini yang aku mau kasih tugas untuk kalian, untuk para sahabat-sahabatku. Di akhir video ini aku mau kasih tugas bahwa sekarang tugasnya adalah catat baik-baik. Pilihlah satu skill. Sekali lagi, pilihlah satu skill. Para sahabat bisa pilih skill apa aja. Berbahasa Inggris itu adalah sebuah skill. Skill negosiasi, satu skill. Skill komunikasi itu adalah salah satu skill. Atau skill apa aja. Pilih salah satu skill dan pelajari secara mendalam. Jangan hanya belajar secara garis besarnya, tapi pelajari secara mendalam. Alright? Pelajari secara mendalam. Jangan hanya baca sebentar dan malas dan tidak pelajari lagi. Anda harus pelajari secara mendalam sehingga para sahabat bisa hebat dalam bidang atau skill tersebut, sehingga suatu saat para sahabat bisa menjadi orang yang hebat. Alright, jadi begitu saja. Sebenarnya masih ada banyak cerita yang ingin aku sharingkan, tetapi karena untuk menghemat waktu para sahabat, untuk itu saja. Dan I wish you the best of luck, and of course God bless you, and I hope you will stand out as a person with knowledge, because knowledge is power. Atau seperti kata Warren Buffett, dia bilang the best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you earn. Investasi terbaik yang bisa Anda lakukan adalah investasi dalam diri Anda. Semakin banyak Anda belajar, semakin banyak uang yang Anda hasilkan. Atau kata apa ini, si Angelo, dia pernah mengatakan bahwa if you develop a passion for learning, you'll never cease to grow. Jika Anda kembangkannya atau tingkatkan passion untuk belajar, Anda tidak akan berhenti bertumbuh. Atau orang ini sangat hebat ya, si Michelangelo, seorang pelukis ternama Italia. Pada umurnya 87 dia mengatakan, I'm still learning. Aku masih sedang belajar. Ingat, dia itu saat itu udah menjadi pelukis yang ternama banget, yang hebat banget, terkenal di dunia. Tapi dia katakan, I'm still learning.
dia masih sedang belajar. Atau siapa ini, Bill Gates, jika kalian kenal Bill Gates. Oh, tadi Warren Buffett itu adalah salah satu orang terkaya di dunia. Nah, Bill Gates adalah salah satu orang yang terkaya di dunia, pendiri Microsoft. Jika kalian punya laptop, tentunya kalian kenal Microsoft yang notabene-nya bukan penemu atau inventor. Ya, yang menciptakan itu adalah Bill Gates, orang terkaya di dunia. Dia katakan bahwa kemanapun dia pergi, dia selalu membawa 5 buku untuk dipelajari. Alright? Bayangkan orang hebat seperti itu sampai hari ini aja masih belajar. Apalagi kita. Biasanya kalau aku malas, aku sering katakan bahwa orang yang hebat seperti mereka aja belajar terus-menerus sejak dulu sampai hari ini. Kok saya tidak belajar? Saya ini siapa sih? Saya biasa katakan gitu, ledekin diri sendiri kayak gitu. Si Warren Buffett yang tadi saya katakan orang terkaya, salah satu orang terkaya di dunia, dia katakan katanya dia setiap hari mempelajari 500 halaman. 500 halaman itu bisa investment paper, analisa tentang paper apa aja, dan buku, majalah, koran, itu dia baca semua, dan sehari 500 halaman. Menurut katanya 80% waktunya sehari dia gunakan untuk belajar. Tadi yang dia katakan the best investment for you to make is an investment in yourself. The more you learn, the more you earn. Itu orang sangat hebat. Atau si Elon Musk, kalau kalian kenal, seorang entrepreneur yang sangat-sangat influential masa kini. Dia katakan bahwa hampir setiap buku fisika di dunia ini udah dia baca. Dia itu pendiri Tesla, mobil Tesla yang hanya menggunakan listrik. Dan pendiri SpaceX. Sekarang juga dia mendirikan ini solar dan beberapa perusahaan lainnya. Atau Richard Branson, kalau kalian kenal, dia adalah pembelajarnya hebat. Dia yang mendirikan perusahaan Virgin dan membawahi ratusan anak perusahaan di sana. Atau Patrick Bet-David, seorang CEO di sebuah perusahaan asuransi yang terkemuka di Amerika Serikat. Dia katakan dia udah membaca lebih dari 1.500 buku, dan bukunya bukan kecil seperti itu, tapi tebal-tebal. Itu orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang suka belajar, pembelajar. Jadi sekali lagi, jika sahabat mau menjadi orang yang hebat, belajar. Alright, para sahabat bisa mempelajari berbagai macam biografi orang-orang hebat. Mereka memiliki satu pattern, yaitu mereka belajar sebelum menjadi sukses, dan ketika sudah menjadi sukses, mereka tetap belajar untuk mempertahankan kesuksesan tersebut. Anda hanya bisa mendapatkan kesuksesan dengan cara belajar, dan hanya juga bisa mempertahankan kesuksesan dengan cara belajar. Tidak ada cara lain, harus belajar. Alright, jadi sekali lagi kuncinya adalah belajar. Jika para sahabat malas belajar, para sahabat tidak akan berkembang. Bahkan para sahabat akan menjadi semakin terpuruk. Karena dunia ini persaingannya makin ketat, makin susah. Jadi saya katakan harus belajar. Alright, so that's it. Untuk selebihnya para sahabat bisa baca di websiteku, karena di sana aku udah sharing panjang lebar di sana dan sangat-sangat powerful di sana. Baca, go and check it out, dan belajar di sana. Saya yakin teman-teman akan berkembang jika para sahabat mengikuti kataku ini. Alright guys, that's it, and take care.